最も有利な冷凍庫はトモリ。Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Prima. Kali ini saya akan mereview salah satu produk unggulan dari PT Nutra Persada. Produk ini sangat cocok bagi Anda yang bergerak di bidang kuliner, catering, perhotelan, atau Anda mungkin baru akan memulai bisnis hard es krim. Nah, di samping saya ini sudah ada produk yang sangat cocok untuk Anda miliki untuk mendukung investasi bisnis Anda. Ini adalah Tomori Tim 380 GHC. Ini adalah salah satu unit terbaik dari PT Nutra Persada. Unit ini adalah mesin pembuat hard es krim. Jadi kita perlu bedakan ya antara soft es krim dengan hard es krim. Jadi untuk yang kali ini kita review adalah mesin Tomori hard es krim Tim 380 GHC ya. Untuk kapasitas produksi dari mesin ini dapat mencapai 32 liter per jam. Jadi kapasitas maksimumnya dapat mencapai produksi 32 liter per jam. Nah, kita juga bisa melihat ya di kesemua bagian dari Tomori Tim 380 GHC ini sudah full stainless steel. Hanya di bagian atas ini saja yang plastik dengan main outlet hopper ya. Jadi bagian ini aja yang bagian plastik. Untuk bodi keseluruhannya sudah full stainless steel food grade 304. Kita juga bisa lihat di bagian sini, di bagian tabelnya juga sudah menggunakan stainless. Nah, untuk dimensinya sendiri ini cukup ringkas ya, cukup kecil. Karena apa? Dengan kapasitas produksi maksimum sampai dengan 32 liter per jam, panjangnya hanya 50 cm, sedangkan lebarnya 77 cm, untuk ketinggiannya 135 cm. Untuk konsumsi daya maksimum dari Tomori Tim 380 GHC ini adalah hanya sebesar 3200 watt saja, dan untuk voltasenya ini adalah single pass ya, atau menggunakan voltase 220 volt, untuk frekuensinya 50 Hz. Nah, untuk main outletnya ini juga menggunakan bahan yang kokoh walaupun dari plastik seperti ini, tapi cukup tebal ya, sampai dengan 5 mili ini ketebalannya. Kita bisa lihat. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada batas maksimum. Jadi perlu diperhatikan bahwa saat kita melakukan proses produksi hard es krim, maka tidak boleh melebihi batas maksimum. Apabila melebihi batas maksimum, maka bahan es krim akan kembali ke bagian front loader sini ya. Nah, jadi di bagian ini akan meluap di bagian sini. Oleh karena itu, bahannya hanya sampai dengan batas maksimum. Nah, untuk kapasitas hoppernya ini cukup besar, sampai dengan 10 liter. Jadi kita bisa lihat ya, hoppernya cukup besar sekali, kapasitasnya sampai dengan 10 liter. Dan hoppernya sendiri ini juga sudah menggunakan bahan stainless steel food grade juga, jadi aman untuk makanan ya. Untuk refrigeran yang dipakai pada mesin Tomori 380 GHC ini menggunakan refrigeran tipenya 404A. Nah, tipe refrigeran R404A ini adalah salah satu tipe refrigeran yang sudah ramah lingkungan dan memiliki titik beku yang sangat rendah, sehingga untuk kapasitas pendinginannya ini sangat besar. Nah, untuk temperatur paling rendah atau temperatur pembekuan pada unit Tomori Tim 380 GHC ini sampai dengan minus 25 derajat. Jadi dengan temperatur yang sebegitu rendah, maka pengolahan hard es krim akan jauh lebih efektif dan efisien. Tentunya hasil produksinya juga akan lebih stabil dan lebih banyak. Untuk menghasilkan performa yang stabil, Tomori 380 GHC ini juga dibekali dengan microcontroller yang posisinya ada di dalam sini ya. Nah, layar kecil ini adalah indikator. Jadi apabila ada malfungsi atau misalnya settingan, ini nanti akan muncul di sini ya. Dan apabila ada malfungsi, maka di sini juga akan ada alarm yang muncul. Jadi kita juga akan jelaskan di sini. Ini di bagian kontrolnya. Jadi di sini ada display kecil, fungsinya untuk indikator. Nah, ini ada tombol naik turun. Nah, tombol naik turun ini bisa digunakan untuk mengatur ampere maksimum dan timer. Jadi perbedaan yang mencolok dari mesin hard es krim dengan mesin soft es krim adalah selain di bagian bodi, juga di bagian kontrol dan di bagian perangkat yang ada di depan ini ya.
Jadi kalau untuk mesin soft es krim itu menggunakan rasio perbandingan ampere motor, sedangkan untuk mesin hard es krim ini menggunakan sistem timer. Jadi kita bisa atur berapa lama kita akan memproduksi hard es krim ya. Jadi timernya bisa diatur di sini dengan menggunakan tombol naik dan turun. Di sebelahnya ada tombol power, jadi bisa untuk menghidupkan dan menonaktifkan unit Tomori TIM 380 GHz. Nah di sebelahnya ini ada tombol wash. Fungsinya adalah ini untuk cleaning ya. Jadi saat kita sudah selesai produksi atau akan memulai produksi, kita boleh melakukan cleaning. Caranya bagaimana? Jadi kita bisa memasukkan air bersih melalui lubang yang ada di depan sini. Jadi kita bisa masukkan air bersih sampai dengan kapasitas maksimum. Jadi kita tekan wash, nanti filter akan berputar untuk mencuci. Jadi setelah beberapa saat kita bisa kuras dan kita bisa bilas. Nah untuk paling ujung ini adalah tombol freeze. Nah tombol freeze ini adalah tombol saat kita akan melakukan produksi hard es krim ya. Jadi saat sudah kita masukkan adonan hard es krim, nah setelah itu kita boleh tekan freeze. Nanti cara kerjanya saat kita sudah menekan freeze, maka di sini display akan muncul dan menghitung mundur. Misalnya dari 25 menit, nanti lama-kelamaan akan turun 24 menit, 23 menit dan seterusnya sampai dengan 0. Nah kita juga bisa memantau hasil produksi kita melalui bagian depan ini ya. Jadi desain seperti ini dibuat supaya kita juga bisa melihat perkembangan adonan hard es krim. Jadi kita bisa lihat di sini, di dalamnya ada beater, nanti akan mengaduk terus-menerus, maka proses pembekuan akan berjalan sehingga bahan hard es krim yang awalnya cair sekali, maka lama-kelamaan akan mulai mengental dan mengeras. Nah, untuk mesin ini jadi fungsinya hanya untuk processing setengah jadi. Jadi jangan salah paham, bukan seperti mesin soft es krim ya. Kalau mesin soft es krim keluar dari mesin langsung bisa dikonsumsi, langsung jadi. Nah, untuk hard es krim ini adalah proses setengah jadi. Nah, fungsinya adalah untuk mengembangkan adonan dan membuat adonan ini lebih lembut. Jadi saat adonan hard es krim ini kita masukkan ke dalam freezer, hasilnya akan jauh lebih lembut lagi dan tidak menggumpal ya. Jadi di dalam adonan hard es krimnya itu tidak ada butiran-butiran es. Nah, untuk mengeluarkan adonan yang sudah setengah jadi itu sangat mudah sekali ya. Kita tinggal siapkan wadah yang bersih. Jadi bisa ditaruh di sini, sudah disediakan tabel ya. Bisa taruh di sini. Nah, kita tinggal kendorkan saja baut pengunci yang ada di depan sini, tinggal kita geser ke sebelah kiri. Nanti adonan hard es krim akan keluar melalui celah-celah lubang sini dan jatuh. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam cup atau ke dalam tempat penyimpanan, lalu kita bisa simpan di freezer. Untuk membersihkannya juga sangat mudah sekali. Kita tinggal lepas keempat buah baut ini dan kita bisa langsung mengakses bagian dalamnya. Nah, kita juga akan coba nih cara melepaskannya. Nah, untuk baut pengunci itu ada perbedaan ya, jadi jangan sampai terbalik. Untuk yang panjang seperti ini di bagian atas kanan kiri, untuk yang pendek di bagian bawah kanan kiri ya. Untuk proses pembersihannya juga sangat mudah sekali. Apabila sudah dilepas seperti ini, kita tinggal cabut ya. Kita tinggal cabut. Nah, seperti ini. Kita perlu perhatikan di bagian sini. Nah, di bagian sini kita boleh menggunakan pelumas food grade. Jadi di aftermarket juga banyak, di PT Nutara Persada juga banyak lagi. Anda bisa memesannya di after sales service PT Nutara Persada. Jadi bagian ini harus dilumasi secara berkala. Nah, di bagian seal ini juga kita perlu perhatikan kebersihannya ya, supaya tidak mudah aus apalagi cacat. Nah, setelah ini dilepas, kita bisa langsung melihat di bagian dalam ya. Kita bisa langsung melihat di bagian dalam. Yang disebut beater atau pengaduk adalah di bagian yang ada kaki 3 ini. Nah, ini juga menggunakan bahan yang sudah food grade, yaitu bahan teflon ya, yang sudah food grade. Untuk membersihkannya juga mudah, tinggal cabut seperti ini, bisa dicuci. Dan ini ada seal ya. Nah, seal ini juga harus dilumasi secara berkala supaya tidak mudah aus dan tentunya tidak bocor ya. Jadi bisa dikasih pelumas di bagian sini dan di bagian dalam seperti itu, tinggal pasang. Nah, untuk beaternya ini juga kokoh sekali, kita bisa lihat sudah menggunakan bahan stainless steel, lasnya juga rapi sekali. Nah, ini teflonnya juga tebal ya. Kita bisa lihat di sini ya, ini adalah bagian hopper, kita sebutnya bagian hopper. Jadi di dalam sini
adonan hard es krim akan diaduk terus-menerus sampai dengan setengah jadi ya. Nah, di sini juga terjadi proses pembekuan. Nah, untuk mendukung sistem refrigerasi yang stabil dan kuat, unit Tomori Tim 380 GHC ini dibekali dengan kompresor yang sangat berkualitas, yaitu Tecumseh Made in USA. Jadi Tecumseh ini adalah satu brand kompresor refrigerasi yang sangat terkenal di dunia dan tentunya sudah terkenal sangat kuat. Untuk kapasitas kompresornya sendiri yaitu 2,5 HP. Jadi sangat cukup sekali untuk mensupport mesin Tim 380 GHC ini untuk memproduksi hard es krim sampai dengan 32 liter dalam waktu 1 jam. Oke, cara pemasangannya juga sangat mudah sekali. Ini tinggal dipasang ya. Nah, di sini ada bagian yang kotak seperti ini. Nanti kita cocokkan atau kita paskan dengan bagian belakang. Kita bisa lihat seperti itu. Kita masukkan seperti ini ya. Nah, kalau udah masuk seperti ini, sudah tidak berputar, tinggal kita pasang bagian main outletnya. Nah, ini bagian main outletnya, kita pasang seperti ini. Oke, sudah pas, tinggal kita ambil 2 buah baut, 1 baut yang pendek, 1 baut yang panjang. Nah, kita harus pasangnya bersilang ya, seperti ini. 1 di sebelah sini, 1 di sebelah sini. Silang, kita ambil 2 lagi yang panjang di bagian atas, oke, yang pendek di bagian bawah. Oke, kita ketatkannya silang ya, jadi jangan atas semua atau bawah semua, jadi silang kanan kiri seperti ini, atas bawah. Oke, jadi setelah cukup kencang, tinggal nanti kita boleh tes menggunakan air dan kita wash atau kita bersihkan, kita kuras. Apabila tidak terjadi kebocoran, maka main outlet ini sudah rapat. Nah, yang menariknya lagi, pada unit Tomori Tim 380 GHC ini juga dibekali dengan 4 buah roda yang sangat mudah sekali untuk memindahkan unit ini atau bermanuver ya menggunakan unit ini. Jadi bermanuvernya juga sangat ringan, walaupun beratnya sampai dengan 40 kg ya, tapi ini sangat ringan sekali nih. Nah, ini sangat ringan, sangat mudah sekali ya digeser-geser. Nah, kita juga bisa langsung lihat ya, di bagian sini ini ada lapisan putih. Nah, ini Anda tidak perlu khawatir karena ini adalah lapisan film supaya menjaga bodi stainlessnya tidak lecet. Kita juga bisa lihat di bagian sini ada banyak sekali ventilasi ya. Untuk bagian sini ini adalah inlet udara atau inlet air ya. Jadi udara akan masuk melalui lubang sini, nanti akan terbuang ke bagian sebelah kiri. Jadi saat Anda menempatkan Tomori 380 GHC ini, bagian kanan kirinya tidak boleh terhalang supaya sirkulasi udaranya lebih bagus. Nah, kita juga bisa lihat ya di bagian sini, di bagian belakangnya kita bisa lihat di sini. Ini juga ada ventilasi. Ini fungsinya adalah untuk aliran udara supaya kompresor dan kondensor mendapatkan udara yang bagus atau sirkulasi udaranya bagus. Kita juga bisa lihat di bagian belakang, di sini ada warning instruction. Jadi saat Anda akan menggunakan atau akan mengoperasikan Tomori 380 GHC ini, alangkah baiknya Anda membaca petunjuk penggunaan yang ada di tabel warning ini ya. Untuk di sebelahnya ini ada technical parameter ya. Jadi ada modelnya Tim 380 GHC, power supply-nya 220 volt, frekuensinya 50 Hz. Untuk wattnya hanya 3200 watt saja. Nah, kita juga bisa lihat di bagian sini. Jadi di sini juga ada wiring bagi Anda yang belum familiar menggunakan mesin Tomori 380 GHC. Di sini juga ada wiring, jadi Anda bisa pelajari ya wiringnya. Nah, di bagian sini, ini adalah bagian kondensor. Jadi kondensor ini adalah satu komponen yang wajib ada atau yang harus ada pada sistem refrigerasi. Di sini ada ventilasi yang cukup besar, fungsinya adalah untuk udara keluar ya. Jadi untuk udara yang mendinginkan kondensor supaya sistem refrigerasi berjalan sempurna. Nah, oke, kita juga bisa putar lagi seperti ini ya. Jadi mudah sekali. Nah, kita juga bisa lihat nih, betapa ringannya nih Tomori Tim 380 GHC ya. Jadi untuk rodanya bagus banget seperti ini. Dan di kedua buah rodanya juga ada penguncian ya seperti ini ya. Kita bisa lihat, kita bisa kunci. Nah, saat kita produksi hard es krim,
mesinnya tidak goncang-goncang karena kita bisa kunci rodanya, jadi aman. Yang tidak kalah menariknya lagi, Tomori mesin hard es krim Tim 380 GHC ini dalam paket penjualannya sudah ada bubuk hard es krim ya, Camelo yang sudah sangat terkenal lazis banget ya rasanya. Nah, untuk bonusnya ini macam-macam rasanya ya. Mungkin Anda bisa dapat yang coklat, dapat vanila, atau mungkin Anda dapat yang rasa matcha. Nah, itu macam-macam ya untuk bonusnya. Mantep banget. Nah, selain itu juga sudah dapat spatula. Nah, kita buka aja ya biar jelas ya. Oke, ini dalam paket penjualannya lengkap sekali nih. Nah, seperti ini. Sudah dapat scoop. Wah, scoopnya mantep nih, sudah ada. Wah, jadi scoopnya sudah benar-benar standar scoop hard es krim ya. Di sini ada pengungkitnya, mantap. Terus ada spatula juga untuk membersihkan bagian-bagian dalam. Ada spatula juga dan tentunya ada spare atau ada cadangan seal ya. Ini untuk seal outlet ya dan seal bitter. Jadi udah ada 2 seal, jadi mantap banget sekali. Nah, selain itu juga Anda mendapatkan gelas ukur, jadi supaya saat Anda akan membuat adonan untuk campuran air dan bubuk hard es krimnya lebih sempurna ya. Di sini sudah ada gelas ukur ukuran 1 liter dan tentunya ada mixer ya. Nah, tentunya ada mixer, Anda langsung dapat bonus mixer. Ini sangat membantu Anda sekali saat Anda akan memproduksi hard es krim. Jadi saat mencampur air dengan bubuk hard es krim ini akan jauh lebih mudah karena sudah mendapatkan bonus mixer ya. Jadi mantap sekali. Dan yang tidak kalah menariknya lagi, mesin hard es krim Tomori Tim 380 GHC ini garansi 1 tahun kompresor dan garansi sampai dengan 3 tahun untuk PCB control. Anda bisa bayangkan ya, 3 tahun untuk PCB control ini sangat panjang sekali. Nah, tentunya syarat dan ketentuan berlaku, Anda bisa membacanya di kartu garansi atau Anda bisa bertanya langsung ke sales marketing PT Indotara Persada untuk keterangan lebih lanjut mengenai garansi. Selanjutnya, kita akan mencoba memproduksi hard es krim menggunakan mesin Tomori Tim 380 GHC ini. Seperti apa hasilnya? Simak video ini sampai selesai. Oke, jadi kita tadi juga sudah mencoba membuat hard es krim menggunakan mesin hard es krim Tomori Tim 380 GHC. Hasilnya juga sangat mantap sekali ya, tinggal masukkan ke freezer. Hasilnya sangat memuaskan sekali, hard es krimnya lembut dan tidak ada gumpalan-gumpalan esnya. Ini sangat mantap ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan untuk mesin Tomori Tim 380 GHC ini sangat cocok Anda miliki untuk meningkatkan investasi bisnis Anda, apalagi Anda yang sudah bergerak di bidang kuliner, perhotelan, ataupun mungkin event-event. Nah, Anda juga bisa menggunakan Tomori Tim 380 GHC ini untuk meningkatkan investasi Anda. Atau bagi Anda yang baru memulai UMKM atau Anda baru memulai usaha es krim, nah, hati-hati saat Anda akan membeli mesin hard es krim. Jangan membeli mesin yang asal murah. Belilah mesin yang murah tapi berkualitas seperti Tomori Tim 380 GHC ini. Karena apa? Garansinya panjang, PCB control sampai dengan 3 tahun. Bayangkan, sampai dengan 3 tahun untuk garansi kompresor sampai dengan 1 tahun. Tentunya ketersediaan spare part yang selalu ready stock
dan layanan purna jual yang profesional dan handal. Ini akan sangat membantu saat Anda akan memulai bisnis atau saat Anda akan mengembangkan bisnis menggunakan mesin hard es krim Tomori Tim 380 GHC. Oke, sekian dulu review kita kali ini mengenai mesin hard es krim Tomori Tim 380 GHC ya. Tomori Tim 380 GHC ini bisa Anda dapatkan di website resmi PT Nutra Persada atau Anda bisa menghubungi langsung sales marketing PT Nutra Persada. Oke, sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penonton setia channel YouTube PT Nutra Persada yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah share ke seluruh media sosial kalian. Yang belum like, ayo buruan like. Yang belum subscribe, segera subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari PT Nutra Persada. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai produk-produk Tomori lainnya, bisa Anda tinggalkan di kolom komentar. Atau Anda ingin request produk-produk dari Nutra Persada yang ingin kita review selanjutnya, Anda bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video review kita kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Prima, pamit undur diri.